Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 527, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Keesokan harinya, tidak melihat Rizal, dia tahu bahwa Rizal telah dieksekusi secara diam-diam oleh pusat bumi. Meskipun dikatakan bahwa membunuh orang dilarang di pusat bumi, mereka tidak akan pernah menganggap enteng ancaman yang dapat mengekspos lokasi pusat bumi ini. Alasan mengapa pusat bumi bisa memiliki status setinggi itu dan dikenal sebagai tempat pengurungan paling kuat di dunia, misterinya adalah titik paling kritis. Dan titik ini juga merupakan tempat di mana pusat bumi tidak dapat dilanggar. Siapapun yang melakukan sesuatu yang dapat mengungkapkan letak pusat bumi tidak akan lunak terhadap pusat bumi. Rizal sudah mati, kata Pedro kepada Rian. Rian tidak peduli sama sekali. Bahkan jika langit terbalik, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan langit akan runtuh, dan dia akan mati. Baginya, lebih penting menemukan cara untuk mengetahui tentang Ariel. Waktu Kauri semakin dekat, bahkan jika Ariel tidak dapat kembali ke Bandung sebelumnya, dan menjaga sisi Kauri, Rian juga berharap menemukan peluang dalam masalah ini. Memiliki anak adalah hal terpenting dalam hidup seorang wanita. Saat ini dia membutuhkan Ariel di sisinya. Apakah kamu terus menunggu seperti ini? Kauri akan segera melahirkan, kata Rian sambil menghela nafas. Di ruang kurungan, Ariel terbiasa dengan kegelapan dan kesunyian. Lingkungan ini tidak akan berdampak pada mentalnya, apalagi membuatnya merasa pingsan. Dalam benaknya sekarang, dia berfantasi tentang bagaimana Kauri, dan berfantasi bahwa dia berada di sisi Kauri, tidak hanya tidak akan membuatnya pingsan. Sebaliknya, itu membuatnya ingin hidup lebih lama lagi. Tidak peduli apa, dia harus menemukan cara untuk kembali ke sisi Kauri. Dia harus mengambil tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang ayah. Dia tidak akan pernah membiarkan anaknya lahir tanpa ayah. Pada saat ini, pintu ruang kurungan dibuka, dan cahaya yang sudah lama tidak terlihat merangsang mata Ariel. Ariel berdiri dan menatap, bahkan tidak memberi dirinya waktu untuk beradaptasi. Kamu bisa keluar sekarang, kata pria itu. Di lampu latar, Ariel tidak bisa melihat wajah orang yang datang. Tapi baginya, itu tidak masalah. Berjalan keluar dari ruang kurungan, mata Ariel memerah karena cahaya yang kuat. Sudah waktunya untuk membiarkan angin keluar. Ariel langsung pergi ke tempat udara bebas. Rian dan Pedro sedang mendiskusikan bagaimana memverifikasi apakah Ariel masih hidup. Ketika mereka tiba-tiba menyadari keheningan yang tidak dapat dijelaskan di sekitar mereka. Dan itu adalah keheningan yang tiba-tiba. Dan terdengar suara jarum. Suasana ini sangat aneh. Siapa yang bisa membungkam semua orang pada saat bersamaan? Mendongak dan tiba-tiba sadar. Ini saudara Ariel. Hanya dia yang bisa membuat semua orang di sini merasa terintimidasi. Hanya dia yang bisa menenangkan para penjahat itu dalam sekejap. Bahkan tanpa keberanian untuk berbicara. Ariel sudah lama tidak ke sini. Tapi semua orang di sini, citranya tentang membunuh orang terkuat sudah berakar di hati setiap orang. Tidak peduli seberapa kuat si pembunuh, dia tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepalanya di depan Ariel. Ini saudara Ariel, kata Pedro. Nafas Rian tiba-tiba menjadi cepat. Dia paling mengkhawatirkan keselamatan Ariel. Sekarang Ariel masih hidup. Batu besar di hatinya akhirnya bisa diletakkan. Untungnya, dia masih hidup, kata Rian dengan napas panjang. Pada saat ini, suara pengeras suara menyebabkan seluruh tempat di mana angin dihembuskan meledak. Siapapun yang dapat membunuhnya berhak meninggalkan pusat bumi. Kalimat ini tidak diragukan lagi ditujukan pada Ariel. Karena hanya dia yang berhak diurus oleh pusat bumi. Semua orang menatap Ariel, pusat bumi. Tempat di mana tidak ada jalan kembali. Hampir semua orang di sini ditakdirkan mati di pusat bumi. Karena belum pernah ada yang berhasil lolos dari penjara di pusat bumi. Dan sekarang,
Ada kesempatan untuk pergi. Siapa yang mau melewatkannya? Tidak dapat disangkal bahwa Ariel sangat kuat. Sangat kuat sehingga mereka tidak berani memprovokasi dia sama sekali. Tetapi ketika manfaat besar ada di depannya, siapa yang tidak ingin mencobanya? Meninggalkan pusat bumi dan mendapatkan kembali kebebasan adalah impian semua orang di pusat bumi. Rian dan Pedro segera berjalan ke Ariel, memperhatikan mereka yang akan bergerak dengan waspada. Dalam kondisi menggoda seperti itu, pasti akan ada orang yang tidak tahan untuk menyerang Ariel, dan mereka berdua harus memastikan keselamatan Ariel. Aku tidak berharap pusat bumi merawatku dengan baik. Ariel tersenyum kecut, dan cincin berturut-turut sepertinya tidak memuaskan Bos Earthheart. Sekarang perlu mengumpulkan kekuatan semua orang di pusat bumi untuk menghadapinya. Tapi Ariel tidak mengerti satu hal, jika pusat bumi hanya ingin dia mati. Kenapa repot-repot? Meskipun dia kuat, dia tetaplah tubuh dari daging dan darah. Bukankah akan memakan nyawanya jika dia ditembak dengan santai? Ariel, hati-hati, orang-orang ini telah dikurung di sini, dan mereka sudah gila. Meskipun mereka takut padamu, mereka pasti akan mencoba ketika menghadapi godaan untuk meninggalkan pusat bumi. Rian mengingatkan. Ariel melepas penutup kepalanya. Dia berkata dengan ekspresi santai dan puas, orang-orang ini belum berani bergerak, dan tidak ada yang mau menyerang pertama. Kalimat ini sangat masuk akal, dan itu juga kebenaran di hadapan kita. Meskipun mereka sangat ingin membunuh Ariel, tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan mudah. Lagi pula, mereka sudah melihat kekuatan Ariel, dan itu 3 kali lipat. Tanpa kepastian mutlak, siapa yang berani mati sebagai burung muda? Saudara Ariel, saya sangat curiga bahwa Anda memiliki masalah dengan pejabat tinggi di pusat bumi, kata Pedro itu sambil tersenyum masam. Bawa dia ke tanah. Memahami bahwa penargetan serius seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah inti bumi. Ariel jelas yang pertama. Ya, jika bukan karena ingatanku yang baik. Dia ragu, apakah istrinya disetubuhi olehku. Ariel juga terlihat tak berdaya. Hal ini membuat Pedro terkekeh, dan berkata, Kakak Ariel, kamu masih ingin bercanda saat ini. Aku benar-benar yakin. Jatuh ke tanganku. Jika tidak, aku akan membuat hidupnya lebih buruk daripada mati. Ariel berkata dengan enteng. Mereka bertiga menemukan sudut untuk beristirahat. Posisi ini tidak akan diserang dari belakang. Jika seseorang ingin menyerang dari depan, itu akan menjadi jalan buntu. Ariel bertanya kepada Rian dengan suara tenang. Bagaimana Kaori? Di atas ring sebelumnya, Ariel tidak punya waktu untuk menanyakan masalah ini dengan hati-hati. Dan dia telah memikirkannya akhir-akhir ini. Situasinya sangat bagus. Setiap pemeriksaan sangat lancar. Dan sekarang Bimo memiliki lebih dari 10 bawahan untuk melindunginya secara pribadi, kata Rian. Lebih dari selusin sudah cukup, bukan 100. Bagaimana bisa disebut perlindungan pribadi? Kata Ariel tidak puas. Sekarang Kaori hamil. Lebih dari selusin perlindungan pribadi masih terlalu sedikit menurut pendapat Ariel. Bagaimanapun juga butuh ratusan orang untuk melakukannya. Ariel, apa yang kamu sebut kepedulian adalah kekacauan. Di Bandung, tidak ada yang berani memprovokasi Bimo atau keluarga Wijaya. Dan keluarga Nicholas juga telah mencapai kerjasama dengan keluarga William Jaya. Keluarga Wijaya saat ini sudah menjadi keluarga terkuat. Yang pertama, bahkan keluarga Nicholas lebih rendah. Rian berkata sambil tersenyum. Nicholas sangat pandai melakukan sesuatu. Meskipun setelah Helen pergi, mereka mendapatkan kembali kendali atas komunitas bisnis Bandung. Tetapi keluarga Nicholas menyerahkan sebagian besar properti kepada Kaori secara gratis, yang membuat pengaruh perusahaan Kaori melampaui keluarga Nicholas dalam sekejap. Dapat dimengerti jika Nicholas melakukan ini. Jika bukan karena Ariel, keluarga Nicholas tidak akan berarti apa-apa sekarang. Jadi masuk akal untuk menggunakan ini untuk menyenangkan Kaori. Ariel tahu persis orang seperti apa Nicholas. Dia sangat pintar dan tahu bagaimana memaksimalkan kepentingannya sendiri. Di permukaan, sepertinya keluarga Nicholas telah kehilangan banyak hal. Namun nyatanya, keluarga Nicholas bisa melangkah jauh. Di permukaan, Bandung saat ini dikendalikan oleh Bimo.
Tetapi bagaimana mungkin Nicholas tidak tahu bahwa bos sebenarnya di balik layar adalah Ariel? Selain itu, keluarga Wijaya sangat kuat, dan Ariel adalah pemilik utamanya. Dalam benak Nicholas, tuan muda dari keluarga Wibowo ini sudah tak tertandingi. Untuk menyenangkan keluarga Wijaya berarti menyenangkan Ariel yang menyamar. Kamu tahu, masalah yang begitu penting, bagaimana bisa dikacaukan jika kamu peduli? Ketika aku kembali, aku harus memberi pelajaran pada Bimo, kata Ariel dingin. Tian tampak sombong, seolah-olah dia telah melihat adegan Bimo ditendang. Saudara Ariel, apakah ada cara untuk keluar dari sini? Saya merasakan banyak gempa akhir-akhir ini. Saya khawatir ini adalah pusat bumi yang sebenarnya. Tian bertanya dengan serius, bersambung.